Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila, yang merupakan salah satu pengalaman dari narasumber ya teman-teman, yang kali ini berjudul Pesugihan Uang Goib. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kisah tentang pesugihan uang gaib ini merupakan pengalaman pribadi salah satu kerabat narasumber, sebut saja namanya Indra. Menurut kesaksian Indra, pelaku tanpa sengaja terjerumus ke dunia gelap dengan melakukan ritual untuk mengundang atau mendatangkan uang gaib. Uang gaib merupakan salah satu wahana pesugihan yang paling banyak dicari oleh orang-orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pintas. Jenis pesugihan ini tergolong sangat mudah untuk memilikinya, yaitu berasal dari alam gaib yang dapat menghasilkan uang yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Cara mendapatkan uang gaib memang berhubungan erat dengan suatu ritual musyrik, mulai dari membakar dupa atau kemenyan hingga memberikan sesaji. Martin merupakan salah satu kerabat Indra. Martin sendiri bekerja sebagai kuli bangunan. Sebagai salah satu kepala rumah tangga dengan anak 4, sudah sepantasnya Martin bekerja keras memeras keringat guna memenuhi kebutuhan keempat anaknya itu. Mengingat pekerjaannya sebagai kuli bangunan dirasa tidak mencukupi kebutuhan keluarga, karena penghasilan setiap minggunya hanya cukup untuk makan saja, belum lagi kebutuhan anak-anak dan juga kedua orang tuanya yang ikut hidup dengannya. Sementara istrinya Martin bekerja sebagai buruh cuci piring di salah satu warung makan dekat rumahnya. Martin tidak mungkin di situasi seperti itu terus. Ia lantas sengaja mencari rekannya yang kerap diceritakan memiliki cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mencari uang gaib. Singkat ceritanya, temannya Martin yang membeberkan rahasianya dalam melakukan pesugihan uang gaib. Temannya itu kemudian mengaku melakukan ritual sesat tersebut karena merasa tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali hal tersebut dilakukan. Dia mengaku meminta bantuan pada seseorang yang mampu menjadikan mediasi ritual guna mendapatkan uang gaib. Jika ingin mengajukan pinjaman uang gaib, syaratnya cukup mudah. Sarana yang harus disediakan oleh pemohon adalah menyediakan minyak untuk ditumbalkan melalui upacara ritual yang hanya bisa dilakukan oleh paranormal khusus yang membantu untuk mendatangkan uang gaib tersebut. Hanya Mbah Sumanto paranormal yang menguasai kodam bank gaib. Artinya hanya kepada beliaulah agar bisa meminta pertolongan untuk mendapatkan uang gaib itu. Apa yang disebut sebagai uang gaib memang sangat berbeda dengan pesugihan jenis lainnya. Pelaku ini bisa langsung mendapatkan uang tunai dalam jumlah cukup besar yang sesuai dengan permintaannya dan alasan yang jelas. Uang gaib persisnya berupa pepunden yang sudah sangat kuno. Jika dilihat dari fisiknya, tempat pesugihan itu ataupun tempat pesugihan untuk melakukan ritual ini berbentuk sebuah makam keramat tua yang angker, yang berusia mungkin sudah ribuan tahun, yang terletak di tengah-tengah hutan atau bahkan bisa langsung di rumah. Temannya Martin pun berujar kalau uang gaib ini sudah banyak memiliki nasabah yang tersebar di berbagai tempat. Mereka yang berhasil melakukan peminjaman uang bisa mendapatkan uang dalam jumlah amat besar, mencapai miliaran rupiah. Ini bukan dongeng sobat, ada yang sudah membuktikannya. Saya dapat pinjaman uang 50 juta dan sekarang sudah memiliki showroom mobil sendiri. Makanya saya meminta pertolongan kepada juru kunci itu, tutur temannya Martin yang berhasil melakukan pesugihan pinjaman uang gaib tanpa ragu dan malu.
Ketika ditanya apakah dia tidak takut dengan akibatnya di kelak kemudian hari, ia dengan entengnya menjawab, "Apa yang mesti ditakutkan? Uang gaib ini tidak minta tumbal nyawa." Kita hanya diharuskan rutin memberikan sumbangan atau santunan kepada anak-anak yatim piatu, agar pesugihan ini terus menghasilkan uang sampai dengan jumlah yang dibutuhkan. Sekarang saya sudah kaya raya, capek jadi carry terus-terusan. Saya juga ingin membahagiakan anak dan istri saya. Setelah mendengarkan cerita dari temannya, Martin merasa kaget dan terheran-heran, di mana temannya yang dahulu hidup serba pas-pasan dan memiliki pinjaman di berbagai bank kini terlihat sukses dan hidup berkelimpang harta. Sampai akhirnya Martin tertarik dengan apa yang temannya ini lakukan. Seperti biasa dalam ritual penarikan uang dari alam gaib, kamu wajib menyediakan berbagai sesaji, mulai dari minyak mistik hingga tumbal berupa kambing kibas, ungkap temannya itu. Dengan gamblangnya Martin meminta temannya itu untuk mengantar dirinya ke tempat Mbah Sumanto. Dengan senang hati, temannya ini bersedia mengantar Martin. Dengan mengendarai mobil, mereka ini berdua menuju ke suatu tempat dengan memakan waktu sekitar 3 jam lamanya. Singkat ceritanya, mereka sampai pada sore hari di sebuah rumah yang berdinding kayu jati dan berhalaman sangat luas. Suasana yang sunyi sepi membuat bulu kuduk Martin sontak saja berdiri. Tidak mau buang-buang waktu, Martin langsung mengutarakan niatnya datang ke sini. Kakek tua yang kerap disapa Mbah Sumanto ini menuturkan, untuk mendapatkan pesugihan ini kamu hanya cukup menyiapkan uang sebagai mahar yang besarnya bervariasi, mulai dari 10 juta, 30 juta. Permintaan uang gaib paling banyak bisa dikabulkan dalam jumlah 100 juta. Uang mahar tersebut sebagai sesaji yang harus dipenuhi untuk alat ritual serta perlengkapan ritual lainnya yang harus kamu siapkan. Mulai dari kembang 7 rupa, kemenyan serta dupa, dan tidak lupa 1 minyak misik hingga tumbal berupa kambing kibas. Ritual ini harus dilakukan selama 1 malam, dan ritual bisa dilakukan hari apa saja yang penting tidak lagi ada halangan. Pokoknya syarat-syaratnya itu harus terpenuhi, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang pasti tidak akan ada respon dari pemilik bank gaib di alam sana. Bila semua persyaratan sudah dilengkapi, kembalilah ke sini untuk melakukan ritual, tutur Mbah Sumanto. Martin mendengarkan dengan baik ucapan dari Mbah Dukun itu. Karena hari masih cerah, Martin memutuskan untuk pulang dan menyiapkan segala syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan ritual. Setelah mendapatkan sejumlah uang pinjaman dari hasil menggadaikan sertifikat rumah, akhirnya Martin kembali ke rumah dengan membawa uang tunai sebesar 10 juta rupiah yang tujuannya digunakan untuk membeli sesaji dan kambing kibas sebagai tumbalnya. Setelah semua sesaji lengkap, ia pergi lagi ke rumah Mbah Sumanto. Namun sebelum Martin memutuskan kembali lagi ke rumah Mbah Sumanto, istrinya sempat memberikan nasihat kepada Martin tentang uang gaib. Uang gaib memang mudah didapatkan, namun dampak yang akan didapatkan pasti besar, apalagi itu musyrik, menyekutukan Allah. Tetapi omongan dan nasihat dari istrinya ini sama sekali tidak digubris oleh Martin. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah uang, uang, dan uang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dengan mengendarai sepeda motor hasil pinjam tetangga, Martin menuju ke rumah Mbah Sumanto di siang bolong dengan ditemani teriknya matahari yang menyengat di kulitnya. Sesamanya di sana, Martin disuruh duduk di atas tikar bambu. Kamu cukup menunggu perintah untuk melaksanakan syarat-syarat yang diminta oleh penguasa gaib. Jika sesaji yang dipersembahkan diterima oleh sang penguasa gaib, maka gaib akan mengajukan syarat-syarat ataupun perjanjian yang mesti dipenuhi dan dilaksanakan oleh dirimu sebagai orang yang mengajukan permintaan uang gaib tersebut. Apabila syarat-syarat sudah dilaksanakan dengan sempurna,
maka penguasa goib akan memberikan uang tunai dengan jumlah uang yang dipinta terpenuhi, tandasnya. Dan perlu diingat, permintaan di bank goib baru bisa dipenuhi asal alasannya jelas dan mendesak. Kalau berbohong, jangan harap kamu akan diberi, malahan bisa saja kamu celaka. Kalau boleh tahu, apa sudah banyak yang sukses dengan melakukan ritual ini? Tanya Martin. Mbak Sumanto dengan belak-belakan mengatakan sudah ratusan orang yang berhasil dan menyebut beberapa nama. Di antaranya adalah Margono, warga Jawa Tengah, Firman dari Medan, serta seseorang yang mengaku berprofesi sebagai guru di Surabaya. Itu hanya sebagian yang saya sebutkan. Dan untuk diingat ya teman-teman, nama juga sudah kami samarkan untuk kepentingan bersama. Yuk langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Yang jelas banyak sekali yang sukses. Ada juga dari luar negeri sana. Tapi jangan tersinggung loh mas, tutur Mas Sumanto dengan nada setengah bercanda. Seusai obrolan itu, Mas Sumanto yang sebagai juru kunci menyiapkan segala keputusan dan juga keperluan untuk melakukan ritual itu. Singkatnya, pukul 9 malam Martin melakukan ritual penarikan uang gaib itu di suatu hutan yang Martin sendiri tidak mengetahui nama hutan tersebut. Dalam ritual tersebut tidak ada seorang pun yang diperbolehkan mengeluarkan kata-kata kecuali Mbak Sumanto selaku juru kunci. Menyan telah dibakar dan aroma minyak misik sangat menyengat di hidungnya. Selanjutnya Mbak Sumanto berkemat-kemit sambil memejamkan mata dan sesekali menampur serbuk di atas kemenyan yang terbakar. Martin hanyalah membawa suatu kain, yaitu kain hitam yang di atasnya terdapat bunga-bunga yang tidak tahu jenisnya serta daun sirih merah. Menjelang pukul 12 waktu setempat, Martin ini mengaku melihat ataupun mulai merasakan kehadiran makhluk yang diawali dengan hembusan angin besar yang tidak seperti biasanya. Suasana sangat hening dan membuat bulu kuduk merinding, namun apa boleh buat. Melalui cara ini kali saja, permasalahanku dan keluarga dapat teratasi, ungkap Martin dalam hati. Tidak lama kemudian, terasa ada sesuatu yang berhembus menggerakkan kain hitam yang Martin pegang. Selang beberapa menit dari peristiwa itu, si juru kunci kemudian terlihat meminta kain hitam dan kemudian melipat dan menalikan antara satu ujung dengan ujung lainnya. Sesuai perintah berikutnya, Martin diminta untuk memejamkan mata dan tidak diperbolehkan membuka matanya sebelum Mas Sumanto memerintahkan Martin untuk membuka mata. Nah, sekitar 5 jam proses ritual yang penuh dengan misteri tersebut akhirnya selesai. Diawali dengan Mas Sumanto yang memerintahkan Martin untuk membuka matanya. Martin ini melihat dalam kain hitam itu yang tadinya kosong, sekarang terlihat berisi bahkan penuh sesak namun tidak terlihat dari luar. Seusai melakukan ritual, mereka kemudian membereskan segala perlengkapan dan keluar dari hutan tersebut tanpa ada sepatah kata pun. Perjalanan dari tempat ritual ke rumah Mas Sumanto memakan waktu 4 jam dan mereka baru sampai di rumahnya keesokan harinya sekitar jam 6 pagi. Di sana ternyata masih ada satu ritual lagi yang katanya wajib dilakukan agar uang hasil penarikan yang telah terkumpul dapat dibelanjakan di alam manusia. Ritual yang diawali dengan Martin yang harus mandi kembang. Setelah itu Martin disuruh untuk ke sebuah ruangan yang berdominan warna hitam. Tidak hanya itu saja, setiap pojok ruangan itu ada dupa yang menyala di situ. Di ruangan itulah Martin melakukan ritual untuk mengesahkan yang gaib yang ia dapatkan dengan membaca beberapa mantra yang diajarkan oleh Mas Sumanto. Semenjak mendapatkan uang gaib dengan jumlah ratusan juta rupiah, kehidupan Martin dan keluarga terasa ringan dan berkelimangan harta. Jangankan untuk melunasi utang-utangnya, selama ini dengan uang tersebut pula Martin mampu merenovasi gubuknya menjadi rumah yang mewah, serta membeli banyak tanah dan mobil. Untuk menyiasati agar tidak ada tetangga yang curiga dengan kekayaan yang dimiliki keluarga Martin yang secara mendadak itu,
Martin memutuskan untuk mendirikan rumah makan di atas tanah yang ia beli. Rumah makan yang didirikan ini menyediakan menu makanan khas Padang. 1 bulan 2 bulan rumah makan yang didirikannya ini berkembang sangat pesat. Seolah kehidupan yang berputar 180 derajat dialami oleh Martin dan keluarganya. Anggota keluarga yang dulunya hidup sederhana dan serba kekurangan ini, gaya hidupnya kini tidak kalah dengan para pejabat dan sangat suka menghambur-hamburkan uang. Bahkan tidak hanya itu, Martin mulai tertarik berselingkuh dengan wanita nakal. Istrinya yang dulu melarang Martin melakukan ritual yang gaib, sekarang pun ia lupa dengan larangan itu. Hidup penuh glamor, setiap minggunya pergi arisan dengan ibu-ibu sosialita. Tidak memikirkan suami mau pergi kemana, yang terpenting hidupnya penuh dengan harta. Dan sejak itulah kehidupan Martin mulai tidak tertata. Hartanya hampir habis karena main perempuan. Terlebih anak-anaknya yang kini telah selesai sekolah juga tidak ada yang bekerja dan hanya mengandalkan jatah uang dari Martin. 3 bulan telah berlalu. Kini Martin semakin jaya dan kaya raya. Ia dijuluki juragan tanah di desanya yang dikenal dengan seseorang yang tidak pelit juga. Martin sering membantu para tetangganya. Hampir setiap hari ia pasti memberikan uang kepada tetangganya yang kurang mampu dengan jumlah yang tidak sedikit. Namun, uang yang ia miliki bukanlah uang halal, melainkan uang hasil dari persekutuannya dengan iblis. Yang namanya hidup itu seperti roda berputar. Yang di atas tidak selamanya di atas, yang di bawah pun tidak selamanya di bawah. 3 tahun kemudian, musibah pertama terjadi setelah Martin mengalami demam dan tidak dapat beraktivitas. Dia terbaring di tempat tidur hampir sebulan lamanya. Anehnya setiap kali dia tertidur, ia merasa bermimpi bertemu dengan sosok tinggi besar dan perawakan seram menagih utang. Usut punya usut, ternyata uang gaib yang telah puluhan tahun ia dapatkan harus dikembalikan pada si pemberi pinjaman yang tidak lain adalah makhluk jenis jin ini. Bagaimana mengembalikannya? Uangnya itu kan sudah habis digunakan dan tidak bisa untuk dikembalikan tentunya karena tidak sisa sedikit pun. Sementara bisnis rumah makannya pun kian sepi pembeli. Ya belum lagi kebutuhan yang melonjak tinggi. Dan sejak saat itulah keluarga Martin dengan jelas diteror jin dan berbagai macam musibah. Bahkan dalam waktu 3 bulan, anaknya mengalami kecelakaan di jalan yang tidak jelas sebabnya. Akhirnya Martin menyadari kesalahan yang ia buat beberapa tahun lalu, di mana dia tergiur oleh kawannya mencari cara mendapatkan uang gaib. Dengan meminta bantuan pada seorang kiai, akhirnya penderitaan keluarga Martin perlahan mulai teratasi. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, Martin pun akhirnya memutuskan untuk menjual seluruh kekayaan dan menyumbangkannya ke orang yang membutuhkan. Sejak saat itu Martin dan keluarganya kembali hidup pas-pasan dan hanya berharap pada warung makan sederhananya yang kini diperbaiki agar lebih tidak sepi pembeli lagi. Namun kali ini Martin berusaha dengan cara yang halal. Kisah cerita kesaksian pelaku pesugihan uang gaib di atas sedikit banyak dapat kita ambil pembelajarannya, di mana segala persekutuan dengan jin dan setan hanya akan berakhir dengan kepedihan dan kepahitan. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas support kalian selama ini dan jangan lupa untuk kalian tetap like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi juga ke depannya. Terima kasih atas dukungan kalian. Pesan moralnya semoga kalian bisa memetik apapun yang terbaik dari cerita pada kali ini. Yang baik tentunya kalian ambil yang baik-baik, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Namun jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menapaki hidup kali ini. Intinya, jangan sampai kalian terjerumus ke dunia pesugihan seperti ini, karena hanya akan mendapatkan awal yang manis, benar-benar manis. Namun di akhirnya, kalian akan merasakan akibatnya dari apapun yang kalian lakukan setelah kalian bersekutu dengan jin ataupun iblis.
untuk kalian agar bisa menjadi kaya raya dengan cepat sekali. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.